Kak Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allah wa atii'u Rasul. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم Ya, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat At-Taghabun, surat ke-64, ayat 12 sampai dengan ayat 15. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang mukmin bertawakal kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta kamu ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya, suaranya sangat menarik ya, sangat dudut sukmo gitu ya istilahnya. Al-Quran itu memang sudah mukjizat dari Allah. Maka dari itu kalau dibaca dengan bacaan yang baik, yang dirasakan ya, itu akan terasa sampai ke ulu hati rasanya. Maka dari itu para sahabat itu banyak sekali
ya, yang meneteskan air mata sebelum selesai membaca. Contohnya seperti Abu Bakar Siddiq, kala disuruh ngimami menjadi imam, Rasulullah sedang sakit atau sedang ada keperluan, maka Siti Aisyah mengatakan jangan Abu Bakar. Bapaknya itu kalau makhluk gitu, jangan, karena dia itu ya hatinya lemah. Kalau membaca Al-Quran itu belum selesai sudah ngguguk nangis gitu ya. Maksudnya Siti Aisyah itu supaya apa? Supaya ditunjuk orang lain barangkali, karena nanti kalau orang-orang itu merasa terganggu dengan bacaannya, maka akhirnya bagaimana? Nanti gak enak. Tetapi ternyata Rasulullah tetap menunjuk Rasulullah sebagai Abu Bakar sebagai imam. Karena bacaan Al-Quran ya seperti itu. Susunan rangkaian kata-kata, makna kandungan yang ada di dalamnya nggak tertandingi oleh apapun. Ya. Maka ini sampai sekarang ditantang, Pak, ingkuntum firoibim mimanazalnya. Kalau kalian itu masih ragu terhadap apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, fa'tu bisurah, ya. Buatlah satu surat saja. Barangkali dalam Al-Quran itu yang paling pendek adalah tiga ayat atau 4 ayat. Ya. Bisuratin mimisli yang semisal, ya, setara gitu, ya, dengan Al-Quran. Ya. Buatnya satu. Kalau kamu tidak bisa membuat sendirian, wada'u syuhada'akum, panggil siapa yang kamu kira bisa membantunya, apakah itu alat-alat yang canggih atau siapapun, buat seperti Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, fa'ilam taf'alu, dan jika kamu tidak bisa membuat seperti Al-Quran, walan taf'alu, dan pastilah kamu itu tidak mungkin bisa membuat, karena manusia yang membuat adalah Allah. Allah tahu kemampuan batas maksimum yang dimiliki manusia. Manusia itu sehebat apapun tidak mungkin bisa membuat Al-Quran. Walan taf'alu. Kalau gitu apa yang harus kamu lakukan kalau kamu tantangan Allah itu tidak bisa dijawab? Fattakun narolati uidatil kafirin, ya. Fattakun narolati wakuduhanas wal hijarah uidatil kafirin. Takutlah kamu dengan api neraka yang bahan bakunya adalah batu dan manusia untuk membakar orang-orang yang kafir. Itulah sampai sekarang 1400 lebih, ya, tahun yang lalu turun Al-Quran itu ditantang oleh Allah, tidak ada yang bisa. Maka Al-Quran kalau dibaca dengan pembaca yang baik akan lebih menarik lagi, lebih menyenangkan lagi. Ya, dulu di zaman Nabi itu sampai orang-orang itu, para orang kafir yang saling membenci kepada Nabi, benci dengan bacaannya itu sangat tertarik. Ya, Abu Jahal, Abu Sufyan, ya, kemudian Abu Lahab, semua itu Abu-Abuan, semua itu ingin mendengarkan bacaan Al-Quran kalau Rasulullah malam hari baca Al-Quran, dan Rasulullah ngerti kalau didengarkan oleh mereka, ya. Maka di situ mereka merasa damai, merasa tenang. Tapi karena kesombongan itulah, ya, karena sombongnya Al-Quran tidak masuk ke dalam hatinya. Barangkali kita masih sombong, ya, terhadap mestilah firman Allah, tak ada sombongan, maka Al-Quran belum bisa bersarang di dalam hati kita. Hilangkan kesombongan, ya, tawaduklah kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Dirinya adalah lemah di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada doa, ya, yang kita anggap kuat, ya, doanya tidak ada. Semua itu semata-mata karunia Allah, bukan karena kita. Ya. Ini kita tanamkan di dalam diri kita supaya kita beriman. Ayat-ayat yang kita baca nanti akan saya terangkan pada pertemuan berikutnya. Karena sekarang sudah jam 6.37. Ya. Ini sudah tinggal sedikit lagi waktunya. Nah, tidak apa-apa, ngaji itu memang seperti itu. Dari manapun yang menyampaikan, yang penting adalah firman Allah yang disampaikan, ajaran agama yang kita terima dari siapapun datangnya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyimak, ya, mengikuti. Jangan pilih kasih gitu ya. Kan pilih-pilih, kalau ini mau, kalau ini tidak mau, tidak, ya. Kita hidayah itu datangnya kepada Allah, dari Allah, ilmu itu juga dari Allah, ya. Bukan manusia, tidak ada seorang manusia pun ya bisa memasukkan ilmu ke dalam diri kita. Maka kita langsung aja fikih sunnah, saya sabik aja dulu, ya. Nanti kapan-kapan saya terangkan yang lain. Maka Pak Tom ada?
Oh, tidak ada, soalnya sudah kesiangan barangkali. Mungkin saya dibantu dengan yang lain, ya. Buku fikih sunnah saya Sabik jilid yang kedua, yaitu ancaman bagi orang-orang yang menghadiri suatu majelis yang tidak disebut di sana nama Allah dan tidak diucapkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Ada yang bisa bantu? Ya, Ustadz, saya Ustadz. Monggo Pak Istiqom, halaman 264. Ya, ancaman bagi orang yang menghadiri suatu majelis yang tidak disebut di sana nama Allah dan tidak diucapkan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tiada satu golongan pun yang duduk menghadiri satu majelis, tapi mereka di sana tidak zikir kepada Allah dan tidak mengucapkan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mereka akan mendapat kekecewaan di hari kiamat. Ya. Riwayat Tirmidzi yang menyatakan hasan. Iya, jadi maka dari itu kalau kita mulai yuk tadi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, gitu Nabi kita mengajari seperti itu. Berarti kita memuji Allah, membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi yang penting di dalam majelis itu dibaca tentang kebesaran keagungan Allah, memuji kepada Nabi, baca sholawat kepadanya, misalnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu kita sudah baca sholawat kepadanya. Kalau tidak ada itu sama sekali yang dibicarakan tentang dunia, sama sekali tidak disebut tentang Allah, tentang sholawat kepada Nabi, maka besok di akhirat akan mendapat penyesalan. Ya. Terus Pak, satu juga diriwayatkan oleh Ahmad dengan kata-katanya yang berbunyi sebagai berikut. Tiada suatu kaum yang duduk menghadiri satu majelis, tetapi mereka di sana tidak zikir kepada Allah Ta'ala, kecuali mereka akan mendapatkan tiratan atau kesulitan. Dan tiada seorang laki-laki pun yang menempuh suatu perjalanan dan ia tidak zikir kepada Allah Ta'ala, kemudian ia akan mendapatkan kesulitan. Dan tiada seorang laki-laki pun yang tidur di pembaringannya tanpa zikir kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali mereka akan mendapatkan kesulitan. Dalam suatu riwayat, kecuali mereka akan mengalami kekecewaan, walaupun karena pahala-pahalanya mereka juga akan masuk surga. Dalam buku Fathul Alam tercera, hadis tersebut menjadi alasan atas wajibnya berzikir dan membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap majelis. Apalagi bila tiratan itu diterjemahkan dengan api neraka atau azab siksa, karena memang ada yang menafsirkannya demikian. Adanya siksaan tak akan mungkin terjadi kecuali disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang terlarang. Pada akhirnya yang wajib itu ialah berzikir disertai membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya dari hadis ini adalah hendaknya kalau ada majelis, misalnya arisan atau apa saja ya, yang kita kerjakan, ada rapat gitu, hendaklah jangan dilupakan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad misalnya ya. Maka ini jangan ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan ini ada sebagian ulama mengatakan asiksa nanti, dan ini hukumnya jadi wajib ya. Jadi kalau kita memimpin apa saja, jangan lupa menyebut nama Allah dan menyebut nama Muhammad. Dan dimulai aja dengan bersyahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, cukup ya. Itu kemudian mau bicara monggo. Nanti setelah selesai ditutup dengan doa kafaratul majelis. Berikutnya Pak, monggo berzikir ya, berzikir sebagai kafarat atau penebus dosa-dosa kesalahan. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menghadiri satu majelis di mana banyak terjadi keributan, lalu sebelum bangkit dari tempat duduknya, ia mengucapkan, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan puji-pujian itu adalah milikmu. Saya mengetahui
bahwa tiada Tuhan melain Engkau, saya memohon keampunan dan bertobat kepadamu. Maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi di majelis itu. Ya, jadi maka dari itu setiap kita selesai mengakhiri satu majelis, kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Ila kafarat itu akan dihapus ya oleh Allah Ta'ala. Maka nafi majlisihi dari apa yang terdapat di majelis itu artinya omong kosong, ngomong yang tidak ada pahalanya, tidak ini, karena itu juga mendatangkan sesuatu kesia-siaan, dosa, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menutup doa itu. Ini tidak hanya majelis ilmu, juga mungkin kita rapat mengadakan apa ya sama anak-anak, sama apa, ada tamu, jangan ngomong-ngomong, ngobrol. Setelah selesai ya gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis, karena itu namanya majelis duduk ya, kita duduk-duduk bersama orang banyak. Terus Pak, apa yang harus diucapkan oleh orang-orang yang mempercakapkan aib saudaranya sesama muslim? Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, untuk kafarat atau penebus dosa dari bergunjing ialah dengan jalan memohonkan ampun bagi orang yang dipergunjingkan itu. Caranya ialah dengan mengatakan, Allahumma gfir lana walah. Ya Allah, berilah keampunan bagi kami dan baginya. Dan mazhab yang menjadi pilihan kita ialah bahwa memohonkan keampunan dan menyebut-nyebut kebaikan seseorang akan dapat menghapus dosa bergunjing dan tidak perlu memberitahukan atau meminta maaf kepada pihak yang bersangkutan. Ya, ini penting sekali, ini kita harus tahu. Ya, kalau sakit menggunjing orang ini, jangan kira kita nanti tidak akan rugi di akhirat. Kita bayar dengan amal kita. Maka dari itu supaya kita terselamatkan dari itu, ini diajarkan oleh Rasulullah, inna kafarotal hibah. Sesungguhnya kafarohnya bagi orang yang hibah atau menggunjing orang itu, angtas takfirullah liman baru ya, untuk memohonkan ampun kepada orang yang digibah ya. Tahu ya, yakulu dia mengatakan atau berdoa kepada orang yang digibah, Allahumma gfir, ya Allah, ampunilah lana untuk kami, walahu dan untuk dia. Dan disyariatkan juga kita menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan, ya. Senantiasa kita berhenti untuk menggibah orang itu. Maka dengan cara yang demikian itu dan tidak usah kita mendatangi untuk minta maaf kepadanya, maka mudah-mudahan Allah mengampuni dosa orang-orang itu. Jadi karena kalau kita datang kemudian minta ampun, sedangkan dosa kita, kesalahan kita adalah kesalahan yang fatal. Misalnya suatu saat ya ada saya misalnya ya istri saya diajak pergi tanpa izin saya yang ngajak itu, kemudian dia kan merasa dosa ya, kemudian di sana mungkin dibicarakan macam-macam. Maka caranya adalah satu, berdoa Allahumma gfir lana walahu, dan sebutlah kebaikan-kebaikan terus ya, dan senantiasa tidak mengulangi menggibah itu. Insya Allah nanti tatkala di akhir kelak tidak akan diminta pertanggungan jawabnya ya. Ini sedikit sekali sudah berdoa Pak, supaya kita masuk sejak dulu masuk perintah melakukannya, monggo Pak. Baik, berdoa. Satu, perintah melakukannya. Allah menitahkan manusia agar berdoa dan merendahkan diri padanya, serta menjanjikan akan mengabulkan doa dan mewujudkan apa yang dipinta itu. Satu, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunan dari Na'man dan bin Bashir bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya berdoa itu merupakan ibadah. Lalu dibacanya ayat yang artinya, berdoalah kamu kepadaku, niscaya kukabulkan doamu. Orang-orang yang menyombongkan diri hingga tak hendak beribadah kepadaku, sungguh mereka itu akan masuk neraka dalam keadaan hina dina.
Al-Mu'min ayat 60. Ya, ya, jadi perintah doa itu langsung dari Al-Quran. Oleh karena itu jangan meremehkan sesuatu doa. Kalau kita doa, ikuti aja doa. Kita cuma bondong rungok nih, ya, bondo kita amin paling tidak. Maka tidak akan, tidak akan mereka itu tercela maka, tidak ada yang ngomong ini, ya, baiklah, ya, perhatikan dulu yang ngomong supaya nggak masuk. Jadi kita di doa itu di dalam surat Al-Mu'min, Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kau berdoa kepadaku, niscaya akan aku ijabah kalian. Ingat, ijabah doa itu tidak harus apa yang diminta diberi itu, tapi diberikan sesuatu kebaikan yang lebih bermanfaat bagi diri mereka. Ya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada aku, tidak mau berdoa. Mengaminkan orang berdoa aja nggak mau, apalagi berdoa sendiri. Ya. Tinggal mengaminkan saja, tidak mau. Ini kata Allah Ta'ala, saya dukhuluna jahannam, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dakhirin dalam keadaan hina. Karena sombong sekali, tidak mau berdoa, ada dorang doa, tidak mau kita mengamini, padahal kita ada di dalam tempat itu. Ya. Dan doanya itu tidak mengandung kesyirikan. Kalau doa yang mengandung kesyirikan, ya kita tidak usah kita mengaminkan. Hadis yang kedua, monggo Pak. Kedua diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Hasan yang artinya bahwa para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepadanya, di mana Tuhan kita itu? Maka Allah pun menurunkan ayat yang artinya, dan seandainya hamba-hambaku bertanyakan daku kepadamu, maka sesungguhnya aku ini maha dekat. Aku akan mengabulkan permohonan dari orang yang berdoa dan jika ia berdoa kepadaku. Al-Baqarah 186. Ya, jadi ya, ada seorang tanya kepada Nabi, ya, Aina Rabbuna, di mana Tuhan kami? Ya, maksudnya apakah jauh, apa dekat? Kalau jauh saya keras-keras panggilnya lah supaya dengar. Kalau dekat kan saya cukup bisi-bisi. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahu yarsudun, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Apabila wa idza dan apabila sa'alaka, ya, meminta kepada bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ya, ibadi dari hambaku, ani tentang aku, terangkan kepada mereka, fa ini maka sesungguhnya aku qoribun dekat. Ya. Bahkan di dalam surat Qaf, surat nomor 50, ayatnya ayat yang ke-16. Maka dibaca dulu. Ya, ini dekat sekali. Qoribun ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku akan mengabulkan doa seorang yang benar-benar berdoa. Idza da'ani, benar-benar berdoa. Monggo Pak, ayat 16. Baik Ustaz. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Masya Allah. Ya. Ya. Nahnu akrabu ilahi min hablil warid. Ya. Aku lebih dekat kepadanya, ya, daripada urat nadinya ada di leher itu. Berarti Allah itu adalah dekat sekali. Inilah yang menjadikan kadang-kadang orang salah paham. Akhirnya dia memandang manunggaling kaulolan Gusti, antara Tuhan Allah dengan dirinya menjadi menyatu. Oleh karena menyatu, maka mereka tidak perlu sholat. Ya. Karena untuk apa itu Allah sudah menyatu pada dirinya. Ya, nahnu akrabu ilaihi min hablil warid itu. Akhirnya salah besar. Itulah orang kalau ngaji tidak ada gurunya, ditafsir sendiri, dipahami sendiri, akhirnya menimbulkan paham yang salah. Ya. Kemudian berikutnya yang 4, Pak. Yang ketiga Ustaz, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, tidak satu pun yang lebih dihargai oleh Allah daripada doa.
Iya, ya paling laisa sayun, tidak ada sesuatu akram yang sudah dimulaikan Allah anas Allah minat doa dari doa. Orang yang berdoa itu adalah orang yang dicintai oleh Allah karena mereka merendahkan diri di hadapan Allah, merasa dirinya lemah di hadapan Allah. Oleh karena itulah di dalam suratul Fatihah ayat yang pertama itu alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Maka setinggi-tingginya doa adalah alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi itu doa. Keempat, monggo Mas, Pak. Keempat, diriwayatkan Tirmidzi daripadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah Ta'ala dalam bahaya dan kesusahan, hendaklah ia banyak berdoa dan dalam kesenangan. Ya, itulah ya. Jadi, nah, siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah, maka banyaklah doa dalam saat kita lapang. Duitnya oke, sugih duit, misal badannya sehat, rezekinya sempulur, tetap berdoa mohon kepada Allah keselamatan, ketenangan, kedamaian. Maka tatkala orang itu minta kepada Allah di saat lapang, nanti di saat sempit, ya, begitu berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Ya, inilah persyaratan kalau kita berdoa. Yang kelima, monggo Pak. Yang kelima diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Anas. Firman ilahi yang disampaikan Nabi SAW dari Allah Azza wa Jalla yang artinya, ada 4 perkara, salah satu di antaranya adalah buatku, satu lagi buatmu, satu lagi antaraku denganmu, dan satu lagi antaramu dengan hamba-hambaku. Adapun yang buatku ialah bahwa kamu tidak akan memperserikatan daku dengan sesuatu pun. Dan yang buatmu, apa juga kebaikan yang kamu lakukan, akan kuberi balasan. Mengenai yang antaraku denganmu, ialah darimu berdoa, sedang dariku mengabulkannya. Kemudian mengenai perkara antaramu dengan hamba-hambaku, bahwa kamu akan menyukai buat mereka apa yang kamu sukai buat dirimu sendiri. Itulah ya. Jadi nanti kepada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan, waktunya sudah sangat mendesak. Baik, kita cukupkan sementara ini dulu. Nanti pertanyaan jawabnya kita buka setelah mereka itu pergi. Setelah mereka itu nanti menyelesaikan, yang masih ingin bertanya boleh tinggal. Saya tunggu karena waktunya sudah habis, ya. Baiklah, tidak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Ya, waktu yang kita dapatkan itu masih beberapa menit. Dari waktu ini kita untuk doa. Monggo Pak.